Sebuah mobil sport mewah kenamaan Jerman terbalik usai menabrak tiang listrik di Jalan Pagadengan, Tangerang. Diduga tabrakan tunggal ini terjadi lantaran pengemudi yang masih remaja ugal-ugalan di jalan raya. Beginilah kondisi sebuah mobil sport mewah kenamaan Jerman terbalik usai menabrak tiang listrik di Jalan Pagadengan, Tangerang, Selasa sore. Mobil ringsek dan melintang hingga menghebohkan warga sekitar. Pengemudi seorang remaja alami luka berat hingga dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan tunggal diduga terjadi lantaran pengemudi ugal-ugalan dan tak mampu menguasai laju kendaraan dalam berkendara sehingga kecelakaan tak terelakkan. Sementara nggak ada, yang saya lihat banyak korban juga, cuma luka-lukaan aja. Bawa ke rumah sakit itu? Bawa ke rumah sakit. Mobil apa sih itu? BMW. Mobil mewah ya? Ya, mobil mewah, tapi jenis mobil saya juga nggak tahu. Yang tahu saya BMW aja. Kini, bangkai kendaraan telah dipindahkan, sementara kasus kecelakaan ditangani Mapolsek Pagadengan. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani melaporkan. Pemirsa, sejumlah mobil yang terparkir di kolong rel kereta Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat bara rokok yang menyambar mobil berisi belasan tabung gas LPG. Warga panik berlarian saat kobaran api membakar sejumlah mobil di parkiran kolong rel kereta Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat pagi tadi. Para pemilik kendaraan berupaya mengevakuasi mobil mereka agar tidak tersambar kobaran api. Petugas kesulitan memadamkan api lantaran dalam satu mobil yang terbakar terdapat belasan tabung gas LPG 3 kg. Saksi sempat melihat seorang pria merokok di dekat mobil berisi tabung gas LPG. Api lalu tiba-tiba berkobar dari dalam mobil disertai beberapa kali ledakan. Ada gas, udah dibilangin sama orangnya, jangan suka merokok di mobil, dia bilang. Tapi yang peduli, tiba-tiba kebakar itu. Orangnya katanya dibawa ke rumah sakit di sana. Akibat kejadian ini, 3 mobil hangus terbakar dengan kerugian miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Boleh ceritakan sedikit saja seperti apa sih situasi di suku anak dalam itu, orang tua yang menerima anak yang tadinya ingin diadopsi, apakah memang mereka tidak punya anak atau seperti apa? Kita belum dapat informasi ke sana, Mbak. Cuman kalau kita mungkin sempat ada video yang beredar kemarin, bagaimana yang penerima adopsi itu ketika melakukan perpisahan terakhir dengan anak korban, ya sudah terikat semacam bonding, ada ikatan lah, ada chemistry ya. Karena setelah kembali ke orang tuanya juga dilakukan pendekatan, trauma healing juga, anak korban mendapatkan perlakuan yang baik, tidak ada penilaian ataupun perlakuan yang bisa menyakiti baik secara fisik maupun mentalnya ya. Ya, jadi tidak ada tanda-tanda kekerasan ya, jadi tidak ada chemistry. Proses negosiasinya sendiri berapa lama, Kompol Devi? Sekitar 2 hari, Mbak. 2 hari? 2 hari di sana. Tim Anda berada di sana, di rumah dalam itu ya? Bukan di rumah, Mbak, di hutan, Mbak, bukan di rumah. Di hutan ya? Iya. Oke, baik. Tapi mereka sangat welcome ya, sangat membuka dengan kedatangan Anda dan tim. Ya, buktinya anggota saya alhamdulillah kembali ke tempat tugas dengan selamat, termasuk juga anak korban kembali dengan selamat. Oke. Alhamdulillah semua sesuai dengan apa yang diinginkan, anak berhasil selamat ya. Polisi telah mengamankan pelaku utama penculikan bocah 4 tahun yang hilang di Makassar. Pelaku yakni Sri Yuliana diamankan di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar. Sri Yuliana mengaku menjual korban seharga 3 juta rupiah kepada Nadia Hutri yang ia kenal di media sosial. Itu anak-anak kau jual di mana? Sama siapa? Hah? Siapa namanya itu orang? Orang namanya siapa? Berapa kau jualkan?
Nadia Hutri diduga sebagai otak penjualan anak tersebut karena Nadia membujuk Sri Yuliana menculik anak dan menjual kepada dirinya seharga 3 juta rupiah. Sementara suami Nadia Hutri tampak kebingungan saat polisi menggerebek kediamannya. Suami Nadia mengaku tidak mengetahui bahwa istrinya telah menjual korban. Korban kemudian dibawa oleh Nadia Hutri ke Jambi dan dijual kembali kepada Mary Ana dan Ade Syahputra seharga 30 juta rupiah. Selanjutnya, Nadia Hutri kabur ke Sukoharjo, Jawa Tengah. Di Jambi, tersangka Ade Syahputra dan Mary Ana mengaku menjual korban kepada salah satu kelompok suku di Jambi seharga 80 juta rupiah. Dari penangkapan Sri Yuliana, aparat gabungan dari Jatanras Polrestabes Makassar bersama unit Reskrim Polsek Panakukang berhasil meringkus 3 pelaku lainnya dan menetapkan 4 pelaku termasuk Sri Yuliana menjadi tersangka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammadur, iNews melaporkan. Di saat balita berusia 4 tahun asal Makassar yang kini sudah ditemukan dalam waktu 1 pekan, kini di media sosial ramai soal 2 anak lainnya yang hingga kini hilang tanpa kabar. Adalah Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun yang hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Alvaro dinyatakan hilang sejak 6 Maret lalu, yang artinya telah berlangsung selama 8 bulan. Melalui akun media sosialnya, Ibunda Alvaro kerap memposting harapannya agar bisa bertemu dengan putranya kembali. Sementara pihak kepolisian mengatakan masih mencari keberadaan Alvaro ke sejumlah wilayah seperti Cilegon, Banten, hingga ke Batam, Kepulauan Riau. Selain Alvaro Kiano Nugroho, ada juga balita bernama Kenzi Alfarizi yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Bocah laki-laki ini diketahui hilang sejak 1 September 2022 atau masih berusia 3 tahun. 3 tahun berlalu, keberadaan Kenzi belum diketahui. Saat itu Kenzi menemani ibunya berjualan di warung depan rumahnya di Dusun Danau, Kabupaten Bungo, Jambi. Namun saat ibunya selesai melayani pembeli, Kenzi tiba-tiba sudah tidak ada di tempatnya bermain. Keluarga menyebut hingga kini tidak ada lagi kabar dari kepolisian mengenai perkembangan pencarian putranya. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak ada yang lebih sibuk dari Pengadilan Agama Ponorogo, Jawa Timur akhir-akhir ini. Setiap hari selama 8 bulan belakangan, petugasnya telah menerima 1.311 permohonan cerai. 70% dari berkas perceraian itu atau 844 kasus adalah istri yang menceraikan suaminya. Namun di saat ruang pengadilan agama ramai, aula kantor urusan agama justru semakin sepi. Menurut Kementerian Agama, jumlah pernikahan kini semakin hari semakin terjun bebas secara nasional. BPS mencatat angka pernikahan terus turun sejak 7 tahun belakangan. Padahal pada tahun 2018 lalu jumlah pasangan menikah mencapai 2 juta pasangan lebih. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2024 pengajuan pernikahan mencatatkan angka terendah hanya 1.400.000 lebih. Faktor kesiapan finansial hingga perempuan yang semakin mandiri ternyata menjadi alasan para pemuda menunda pernikahan mereka. Alasan belum menikah ya? Sebenarnya banyak standarnya ya. Saya sendiri punya standar kayak misal kalau sudah menikah tuh harus punya rumah, harus punya penghasilan di taraf segini, lebih ke mentalnya seperti apa gitu. Dan sekarang mungkin di 27 tahun untuk 1-2 tahun ke depan juga masih belum kepikiran ya. Mungkin kita nggak tahu. Kenapa sih 25 belum nikah? Karena emang banyak banget yang emang harus dikejar sekarang. Karena kita itu biasanya sih apalagi kayak generasi saya itu kan emang banyak yang nggak harus dipikirin selalu tentang nikah. Jadi karena kita itu mikirnya kalau kita belum siap untuk ekonomi ya jangan dulu sih untuk nikah sebenarnya. Menikah bukan lagi perlombaan waktu, melainkan kepada siapa yang lebih siap. Di tengah perubahan dunia yang semakin cepat dan tingginya standar hidup, banyak kaum muda memilih untuk menunda ikatan resmi. Janji suci zaman kini semakin terhalang hitung-hitungan ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan.